Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Alia Fitri dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tas multifungsi sebagai alternatif penanggulangan sakit punggung pada mahasiswa. Gaya hidup modern mahasiswa yang dinamis seringkali mengorbankan aspek kesehatan, terutama dalam pemilihan tas. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat kebiasaan membawa beban berat seperti laptop dan buku secara terus-menerus. Permasalahan ini mendesak untuk diatasi karena nyeri punggung pada mahasiswa dapat menurunkan konsentrasi belajar hingga 45%. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan tas 3-in-1 multifungsi sebagai solusi spesifik. Untuk rumusan masalah sendiri ada 5, yaitu bagaimana keluhan sakit punggung pada mahasiswa yang menggunakan tas konvensional. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan tas mempengaruhi kesehatan punggung mahasiswa. Yang ketiga, apakah desain tas multifungsi dapat mengurangi resiko sakit punggung pada mahasiswa. Yang keempat, apakah penggunaan tas multifungsi lebih efektif dalam mengurangi keluhan sakit punggung dibandingkan dengan tas konvensional? Dan yang terakhir, bagaimana persepsi dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan tas multifungsi dalam aktivitas perkuliahan? Untuk tujuan penulisan sendiri, yaitu mengidentifikasi keluhan sakit punggung pada mahasiswa yang menggunakan tas konvensional. Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan tas konvensional terhadap kesehatan punggung mahasiswa. Yang ketiga, menjabarkan fungsi, desain, serta fitur pada tas multifungsi yang berpotensi mengurangi risiko sakit punggung bagi mahasiswa. Yang keempat, membandingkan efektivitas menggunakan tas multifungsi dengan tas konvensional dalam mengurangi keluhan sakit punggung. Dan yang terakhir, mengevaluasi tingkat kenyamanan dan kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan tas multifungsi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan eksperimen komparatif. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan observasi lapangan, wawancara, studi kasus, penyebaran angket, studi kepustakaan, dan juga uji coba produk. Teori dasar gaya hidup. Definisi gaya hidup menurut Alfred Adler adalah kumpulan perilaku yang mengandung makna bagi setiap individu pada suatu saat dan tempat. Unsur-unsur gaya hidup memiliki 3 unsur dominan, yaitu kegiatan, minat, dan opini. Jenis gaya hidup bermacam-macam, misalnya gaya hidup konsumtif, minimalis, dan sehat. Salah satu elemen penting dalam menentukan gaya hidup seseorang adalah kebiasaan konsumsi. Perkembangan gaya hidup manusia menunjukkan pergeseran dari pola hidup tradisional yang sederhana menuju gaya hidup modern yang lebih kompleks, ditandai oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital, mobilitas tinggi, serta preferensi terhadap efisiensi dan kepraktisan. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup adalah lingkungan sosial dan budaya, lalu ekonomi dan pendidikan, media dan teknologi, serta peran keluarga dan teman. Gaya hidup bisa berdampak positif, misalnya meningkatkan kualitas hidup seseorang secara fisik dan mental. Ada juga yang berdampak negatif, misalnya memicu tekanan psikologis dan finansial. Saat ini, mahasiswa menghadapi tantangan yang dihasilkan oleh gaya hidup aktif dan mobilitas yang tinggi, seperti kebiasaan membawa tas yang terlalu berat. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan konsep ergonomi, yaitu ilmu yang mempelajari kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang sistem kerja yang aman, nyaman, dan efisien dalam kehidupan kita. Hasil analisis sendiri, kondisi saat ini, mayoritas mahasiswa sering mengalami permasalahan sakit punggung dan juga bahu. Alasannya adalah membungkuk terlalu lama saat belajar dan juga membawa beban yang terlalu berat setiap hari.
Selain itu, setelah mengadakan penelitian berbasis kuesioner dan wawancara, mayoritas mahasiswa menyadari pentingnya kenyamanan dalam memilih tas. Namun, mereka memiliki kecenderungan memilih berdasarkan estetika. Oleh karena itu, muncul ide untuk menggabungkan dua unsur tersebut, yaitu kenyamanan dan estetika dalam sebuah produk tas. Berdasarkan hasil kuesioner, para responden juga menyambut baik ide tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada hubungan yang signifikan antara jenis tas yang digunakan dan beban bawaan dengan tingkat nyeri punggung. Selain itu, terdapat pengaruh fitur ergonomis tas terhadap tingkat kenyamanan, serta peran tas multifungsi dalam mendukung gaya hidup mahasiswa. Sebab itu, ada kesempatan untuk tas multifungsi dalam mengurangi risiko sakit punggung dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi. Hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa rekomendasi fitur dalam desain tas multifungsi, seperti fleksibilitas desain, fitur ergonomis, kompartemen fungsional, material yang ringan dan tahan lama, hingga desain yang estetis dan praktis. Sebelum disebarkan secara luas, kuesioner dikonsultasikan dan diuji coba kepada anggota kelompok penelitian dengan tujuan mengetahui apakah setiap butir pertanyaan sudah relevan, jelas, dan dapat dipahami oleh responden dengan latar belakang mahasiswa. Selain itu, dilakukan juga uji coba terbatas kepada beberapa mahasiswa sebelum kuesioner utama disebarkan untuk memastikan bahwa tidak ada pertanyaan yang menimbulkan ambiguitas. Yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan adalah metode survei yang disebarkan ke berbagai pihak. Data yang diperoleh dari survei kemudian divalidasi terlebih dahulu melalui proses penilaian terhadap isi, kejelasan bahasa, dan relevansi setiap butir pertanyaan dengan tujuan penelitian. Simpulan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa mahasiswa sering mengalami keluhan sakit punggung dan kelelahan pada bahu. Kebiasaan membawa beban berat seperti laptop dan buku memperparah kondisi ini. Desain tas 3-in-1 multifungsi terbukti lebih efektif dalam mengurangi risiko keluhan sakit punggung dibandingkan tas konvensional yang dibuktikan dengan persepsi mahasiswa yang sangat positif dan minat yang tinggi terhadap tas multifungsi. Penggunaan tas 3-in-1 multifungsi yang dirancang secara ergonomis secara efektif mengurangi keluhan nyeri punggung, meningkatkan tingkat kenyamanan, dan mendukung optimalisasi aktivitas mahasiswa sehari-hari dibandingkan dengan penggunaan tas konvensional. Selain itu, kami juga mendapatkan saran seperti pengembangan produk lebih lanjut, lalu uji coba lebih luas dan lebih beragam pihak, lalu edukasi mengenai ergonomi kepada mahasiswa. Untuk daftar pustaka sendiri terdapat di dokumen karya tulis. Sekian dari saya, terima kasih.